Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam pesan pastoral hari ini saya akan berbicara tentang bahwa dalam diri setiap orang percaya ada satu potensi. Dan potensi ini Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Memang potensinya berbeda. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah potensi atau karunia atau talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dikembangkan begitu rupa, ya. Dan sayangnya begitu banyak orang Kristen yang tidak tahu potensi ini, atau ada yang tahu tetapi tidak berusaha untuk mengembangkan talenta ini, ya. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat membaca Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta. Matius pasal 25 ayat 14. Pembacaan kita agak panjang pada hari ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Luar biasa. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini ada satu pelajaran yang menarik yang coba kita simak hari ini. Maka saya katakan bahwa setiap orang itu punya talenta,
punya kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Berbeda memang. Dalam perumpamaan tadi kita lihat ada yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang 1 talenta. Dan kita lihat di sini bahwa tidak ada unsur diskriminatif. Kenapa 5, yang lain 2, yang lain 1? Alkitab begitu jelas memberitahukan, menuliskan masing-masing sesuai dengan kapasitas. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu menjalankan 5 diberi 5, yang mampu mengelola 2 diberikan 2, dan seterusnya. Nah, itu yang kita lihat. Ini menyadarkan kita sebagai pelajaran bagi kita, bagi Anda dan saya, bahwa apapun yang ada pada kita, ya, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kepada kita masing-masing talenta yang berbeda, bakat yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Ya kan? Persoalannya bukan pada 5-2-1-nya, persoalannya adalah bukan pada jumlahnya, mengapa sebagian besar, sebagian lagi kecil. Bukan itu. Ya. Persoalannya adalah apakah kita masing-masing, apapun bentuk yang talenta yang Tuhan berikan kepada Anda itu, kita dapat mengelola dengan baik. Di sini yang lebih penting. Ya. Hamba yang pertama tadi kita lihat bahwa dia telah bekerja begitu rupa. Sehingga ketika dia harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan tuannya, sekembalinya tuannya itu dari bepergian, maka dia berkata dengan sukacita, tanpa takut, dia mengatakan, Tuhan, beberapa tahun yang lalu Tuhan berikan kepadaku 5 talenta dan aku sudah mengerjakan, mengelolanya, mengembangkan begitu rupa. Sekarang menjadi 10 talenta dan sekarang ku kembalikan 10 talenta. Ya, beberapa tahun yang lalu Tuhan berikan kepadaku 5, ya, sekarang ku kembalikan 10. Wah, luar biasa. Jadi ada keuntungan, ya, ada multiplikasi, ada keuntungan. Sehingga Tuhannya berkata, wah, luar biasa. Hambaku yang baik dan setia, ya, masuklah kamu dalam kesukaan Tuhanmu. Karena kamu sudah setia dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu kepercayaan yang lebih besar. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Wah, luar biasa. Nah, tentunya kita juga mau seperti ini. Yang 2 juga sama. Seperti yang hamba mendapatkan 5 talenta. Tuhan berikan kepadaku 2 talenta, sekarang telah kukembangkan sebagian rupa, dan sekarang kukembalikan kepada Tuhan. Bukan 2 talenta, tapi 4 talenta. Tuhannya mengatakan, waduh, luar biasa kamu, hambaku yang baik dan setiawan. Karena kamu setia dalam perkara-perkara kecil, kamu setia mengerjakan hal-hal kecil, kepercayaan kecil, maka aku memberikan kepadamu suatu kepercayaan yang lebih besar lagi. Waduh, luar biasa. Tapi yang 1, wah, itu sebaliknya. Ya. Dia malah mengembalikan talenta itu, berbagai alasan dia kemukakan, karena Tuhan adalah orang yang jahat. Tuhan Tuhan menuai di tempat Anda, Tuhan tidak menabur. Ya. Tuhan memungut di tempat Tuhan tidak pernah menanam. Wah, ya, orang itu kalau malas, ya, punya 1001 macam, ya, alasan. Ya. Hamba yang mendapat 1 talenta tadi bukan orang bodoh, bukan, tapi orang yang malas. Ya, yang malas itu. Ternyata upah yang diterima oleh hamba yang mendapatkan 5 talenta dan 2 talenta sama. Upah yang diterima oleh hamba yang mendapatkan 2 talenta tidak lebih sedikit, tidak lebih kecil dibanding dengan yang mendapat upah yang didapat dari hamba yang mendapatkan 5 talenta. Tidak. Sama. Nah, mari kita renungkan ini. Saya yakin berapapun, ya, atau dalam bentuk apapun, Tuhan bisa memberikan kepada kita masing-masing talenta dalam tanda kutip, ya, talenta itu, bakat itu, karunia itu, berbeda memang. Ya. Tentu
Tuhan yang memberikan kepada Anda, kepada saya, karunia-karunia itu, bakat atau talenta-talenta itu, untuk sebuah tujuan. Tujuannya adalah supaya kita bisa menggandakan, kita dapat mengembangkan dengan baik. Ya kan? Mengembangkan dengan baik, bukan menyimpan. Ya. Tuhan tidak mau sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu mubazir karena kita tidak mengelola. Saya ingin mengatakan pada hari ini bahwa dalam diri Anda itu, dalam diri jemaat, tiap-tiap orang, itu ada satu tambang emas. Cuma emas itu kan perlu dieksplorasi, perlu ditambang begitu rupa. Ya. Kita perlu mengerjakan sesuatu, kita perlu menggandakan sesuatu, kita perlu melatih sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada dua hal yang berbeda, bakat dan keterampilan. Ya. Tuhan mau supaya kita bukan hanya punya keterampilan itu datang dari Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan bisa memberikan kepada kita keterampilan, bakat kepada kita, talenta kepada kita, karunia kepada kita. Tuhan mau supaya itu dieksplorasi begitu rupa, dilatih begitu rupa, kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sampai betul-betul kita menjadi orang yang punya keterampilan dalam sesuatu. Ya, keterampilan dalam sesuatu. Misalnya, para bintang sepak bola, ketika awal mereka muncul, tidak seperti tahu-tahu dia melejit dalam puncak kejayaan, dia begitu terkenal dan itu harus satu proses. Ya. Jadi mereka harus berlatih atau melatih diri, bakat itu, talenta main bola itu harus dilatih begitu rupa sampai betul-betul menjadi terampil. Sama, Anda memang tidak punya, saya juga tidak punya bakat untuk main bola. Tetapi kita punya sesuatu. Tuhan berikan kepada kita sesuatu. Dan sesuatu yang Tuhan berikan kepada Anda, kepada saya, itu yang perlu dilatih begitu rupa, dikembangkan begitu rupa. Ya. Hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta tadi, mereka bekerja itu. Ya. Bekerja bagaimana yang 5, bagaimana 2 itu dikembangkan begitu rupa. Artinya mereka berpikir, mereka mau bekerja, ya? Mereka mau bekerja keras, mereka mau berusaha. Yang satu tadi bukan karena bodoh, karena tidak mau bekerja, terlalu malas dia untuk mengembangkan itu. Padahal ya sekalipun satu kalau dikembangkan itu bisa terjadi multiplikasi seperti teman-temannya yang lain. Nah, ini menjadi pelajaran bagi Anda dan juga bagi saya. Pertama-tama mari kita syukuri, kita mengucap bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan sesuatu kepada diri Anda masing-masing. Saya mengerti betul di mana Tuhan berikan saya talenta, Anda juga masing-masing mengerti apa yang Tuhan berikan kepada Anda, bakat, talenta, atau karunia itu. Kita tidak perlu mempersoalkan jumlahnya, bentuk atau jenisnya talenta itu, tidak. Tapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah kita mau bersedia untuk mengembangkan sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda penghargaan kita kepada Dia yang memberi talenta, karena kasih karunia yang telah beri Anda dan saya talenta. Ya, sebagai penghargaan kita harus menggandakannya dengan bagaimana cara menggandakannya? Ya tentu seperti apa yang saya katakan tadi. Dengan bekerja, dengan berpikir, dengan berusaha. Banyak cara orang bisa melatih kemampuannya. Dengan membaca buku, terutama tentu berdoa. Ya, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, minta kemampuan, minta kesanggupan dari Tuhan. Ada buku-buku referensi yang sesuai dengan kemampuan kita, yang sesuai dengan bakat dan kemampuan kita. Ya. Ada Alkitab, ada firman Allah, dan banyak sarana sebetulnya yang disediakan
yang tersedia di dunia ini sarana untuk mengangkat, mengeksplorasi, ya, untuk mengembangkan talenta kita masing-masing. Jangan sampai kita terlalu malas untuk itu. Ya. Persoalan dari hamba yang mendapat satu talenta tadi, dia terlalu malas untuk itu. Bukan bodoh, tapi terlalu malas. Ya. Tuhan tidak memberikan kepada kita sesuatu yang artinya memberikan sesuatu yang bisa dikembangkan dengan baik. Ayo kita hargai. Ya. Tentu kita masing-masing mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengerti apa yang Tuhan berikan kepada saya. Anda juga mengerti apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Dan mari kita hargai, kita syukuri, kita berterima kasih untuk kepercayaan, ya, talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita itu. Dan cara mengucap syukur, cara mensyukuri anugerah yang berupa talenta itu adalah dengan cara mengembangkan, melatih diri, mengembangkan diri begitu rupa. Sehingga apa ya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tidak mubazir. Ya, jadi talenta bisa berkembang begitu rupa. Ya, apa saja. Ya. Seorang penyanyi yang baik tidak tiba-tiba muncul dia seorang penyanyi yang baik. Dia melatih diri, melatih suaranya. Saya katakan itu seperti seorang pemain bola, dia tidak otomatis menjadi superstar, ya, tapi dia melatih diri, disiplin dalam melatih diri, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam melatih kemampuan sehingga betul-betul dia menjadi terampil. Nah, kita disadarkan juga melalui pembacaan ini bahwa satu kali akan dipertanggungjawabkan. Saya akan memberi pertanggungan jawab, Anda juga memberikan pertanggungan jawab. Sebagaimana 3 hamba tadi memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan yang melatih, yang menganugerahkan talenta-talenta itu, sama kita juga satu kali memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Nah, mudah-mudahan ketika nanti kita memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan, kita ingin mendengar suara Tuhan kita mengatakan, "Berbagailah hai hambaku yang baik dan setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu." Tentu kita tidak ingin mendengar, "Enyalah hamba yang jahat dan malas." Kita tidak ingin mendengar itu. Ya, sebab itu masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ya, berdoa mohon anugerah Tuhan agar Tuhan berkenan memberitahukan kepada kita potensi yang Tuhan beri pada kita, dan Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakannya, untuk melatih, untuk mengembangkannya oleh anugerah pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita yang hanya satu kali dan itu pun akan berlalu, hidup kita memberi dampak positif. Pertama-tama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup kita berguna bagi negeri, bagi bangsa, bagi masyarakat, dan bagi keluarga. Yakinlah itu, saya terlalu yakin. Saya sungguh percaya bahwa umat Tuhan yang mendengar pesan pastoral pada hari ini, Anda punya potensi yang amat besar. Cuman, apakah kita mampu untuk mengeksplorasi, ya, menggali potensi itu sampai betul-betul menjadi sesuatu yang signifikan dan berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, berguna bagi gereja, berguna bagi negeri dan bangsa, berguna bagi keluarga kita. Selamat bekerja, Roh Kudus menyertai Anda. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur apa yang kami baca dan kami dengar hari ini mengingatkan kami, oh betapa Engkau telah menganugerahkan kepada kami anak-anak-Mu potensi-potensi, talenta-talenta dan karunia-karunia itu. Oh Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Kami disadarkan bahwa setiap orang punya talenta itu. Sebab itu Roh Kudus tolonglah kami agar kami tidak hanya sekedar berhenti dari satu kesadaran, tapi Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk mengerjakan, kemampuan untuk mengelola, kemampuan untuk melatih diri, sehingga talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada umat-Mu, itu menjadi sesuatu yang besar dan sangat signifikan dan memberikan satu dampak pertama-tama bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, bagi kepentingan bangsa dan negara ini, bagi kepentingan masyarakat dan bagi kepentingan keluarga. Tuhan berkatilah jemaat
berkati dengan hikmat, berkati dengan kemampuan-kemampuan. Oh Tuhan, dan kami rindu satu kali ketika hidup ini usai, kami ingin mendengar suara Tuhan yang telah menganugerahkan talenta itu. Tuhan akan berkata, berbahagialah anak-anakku, hambaku yang baik dan setiawan. Kamu telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang lebih besar. Dan masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Tuhan, terima kasih. Kiranya Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang telah kami dengar hari ini. Berkatilah seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati, selamat berlatih, dan Tuhan akan menolong Anda. Amin.